Saya percaya tahun baru, sukacita yang baru melimpah buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Boleh sebelum kita mulai ibadah kita berikan jabat tangan kiri kanan kita. Paling banyak 5 orang Bapak Ibu. Katakan Tuhan Yesus memberkati, selamat tahun baru. Haleluya. Tuhan sungguh terlampau baik dalam kehidupan kita. Oke, mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sebab Dia sungguh terlampau baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau terlampau baik dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana ada Tuhan pada pagi hari ini, semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas yang masih Tuhan berikan Tuhan. Kami boleh melangkah di tahun yang baru Tuhan. Apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan selain Tuhan, tubuh jiwa roh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagimu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami pagi hari ini, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum Tuhan kami lebih jauh melangkah Tuhan di tahun ini, kami rindu mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan mengubahkan hidup kami. Hadirat Tuhan memberkati hidup kami. Dan hadirat Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Engkau sungguh terlampau baik Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ini hidup kami. Mari sama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mari katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru dalam tiap langkah kehidupan kami Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu sebagai ucapan syukur kami. Mari segala jemaat Tuhan katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat bilur-Mu Tuhan, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kasih-Mu terlampau baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, Kasih-Nya yang menebus aku. kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Mari jemaat saja katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, Salib-Nya yang menebus aku. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya. Mari ingat segala kebaikan Tuhan. Selalu ada. Kasih-Nya, Kasih Yesus. kasih Yesus bagiku. Ingat tidur-Nya yang sembuhkan Lukaku ingat salib-Nya yang menebus aku. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Oh aku ya dalam masyarakat Yang selalu ada. kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang Menebus aku. kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah. Mari ingat kasih-Nya Bapa, Kasih-Nya yang kasih-Nya yang terlampau baik.
kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat bilur-Mu Tuhan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, dan salibnya yang menebus aku. kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari naikkan pujian syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan pengakuan kita kepada Dia. Yesus sumber sukacita. Kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan. Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Raja yang bertata sampai selamanya, yang berkuasa, yang memerintah. Haleluya. Terlampau baik Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak cukup dengan harta yang kami punya Tuhan, kami menyukakan Engkau. Sebab Engkau lebih mempunyai banyak Tuhan dari apa yang kami punya. Karena Engkaulah Tuhan segalanya. Lihat hati kami Tuhan, apakah kami sungguh mengasihi Tuhan? Hadirat-Mu kami perlukan. Hadirat-Mu kami butuhkan Tuhan. Urapan-Mu mengalir tempat ini. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap air mata kami. Lihat jemaat-Mu Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan sukacita, karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Mari angkat tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tinggikan Dia lebih lagi. Sebab Engkau besar Tuhan dalam hidup kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Haleluya. Seperti Engkau. Amin. Haleluya. Engkaulah segalanya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau bersyukur karena Engkau terlampau baik, yang siap memuji belakang mana Tuhan. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan untuk kita bersuka cita. Mari naikkan pujian ini bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan, boleh sama-sama lambaikan tangan bagi Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau bersama dengan kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Mari jemaat saja katakan bersuka, bersuka, bersuka. Amin Tuhan. Jemaatmu bersuka karena Engkau bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari lebih lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam sekarang bersuka, bersuka sekarang bersuka.
Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian bagi Tuhan, katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Dari hari-hariku, tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau tak pernah berkesudahan kasih setiamu. Mari sekali lagi sama Tuhan katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Apa? Kemuliaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mari semua katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari. Amin. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup, selalu pegang erat, tak berkesudahan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Mari goyangkan badan Bapak Ibu buat Tuhan. Tangan-Mu yang Sebab tangannya yang perkasa, besar kejayaan, besar kejayaan-Mu Tuhan, menopang hidupku, selalu pegang. Sekali lagi katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Yang percaya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, boleh angkat tangan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah. Mari naikkan pujian-Mu bagi Tuhan yang terbaik Bapak Ibu. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin Tuhan. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu pegang erat tangan. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Benar, sungguh terlampau baik kasih setia Tuhan. Sebab hanya anugerah-Mu Tuhan yang menjadi perisai dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan setiap hari kami selalu melangkah Tuhan di dalam anugerah-Mu. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam, erat dalam dekatmu, terlebih di saat ku mengerti. Kami pilih untuk tetap percaya Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya.
Pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari katakan anugerahmu Tuhan. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Kami pilih untuk tetap percaya Tuhan, karena Kau bersama dengan kami. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Kami pilih untuk tetap percaya Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu Yesus, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidup. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Sebab hanya anugerah-Mu Tuhan yang selalu melindungi kami. Apapun yang kami perbuat Tuhan, selalu anugerah-Mu Tuhan yang selalu tercurah atas hidup kami. Anugerah-Mu
jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam. Mari Bapak Ibu saja kita semua pakai berdiri. Anugerahmu jadi peri. Saya serahkan kepada hambanya. Memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Menjagaku untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Ora la bakoria raya la basinda raya la base. Oh, haleluya. Kami bersyukur bagi Engkau. Kami berterima kasih. Engkau baik. Mari angkat suara ucapan syukur kita bagi Dia. Angkat mazmur kita bagi Dia. Tuhan yang telah menghantar kita melewati tahun 2023, tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh kepahitan, tahun yang penuh kesulitan. Hari ini kita boleh berdiri di awal tahun 2024 ini. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa ada saat ini. Mari bersyukur. Sirala bakoria raya lebase. Sirala bakoria raya lebase. Sirala bakoria raya lebase. Sirala bakoria raya lebase. Engkau baik bagi kami. Engkau mulia. Haleluya. Orala bakoria raya lebase. Hirala basinda raya lebase. Terima kasih. Sirala bakoria raya lebakoria raya lebakoria raya lebakoria raya lebas. Sirala bakoria raya lebakoria raya lebakoria raya lebas. Sirala bakoria raya lebakoria raya lebasinda raya lebas. Sirala bakoria raya lebakoria raya lebasinda raya lebas. Ikarala bakoria raya lebasinda raya lebasinda raya lebas. Semua kita yang ada saat ini, kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Terlalu banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tutup matamu, naikkan ucapan syukurmu. Sirala bakoria raya lebas. Sirala bakoria raya lebas. Hirala bakoria raya lebakoria raya lebas. Sirala bakoria raya lebakoria raya lebakoria raya lebas. Sirala bakoria raya lebakoria raya lebas. Sirala bakoria raya lebakoria raya lebas sinda raya lebas. Sirala bakoria raya lebakoria raya lebas sinda raya lebas. Sirala bakoria raya lebas. Haleluya. Sikarala bakoria. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
mari katakan, besar kita ada di hari ini, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang tidak diberi kesempatan, ada pribadi-pribadi yang tidak diberi kesempatan untuk masuk di tahun yang baru ini. Amin. Tuhan, Engkau baik, besar anugerah-Mu. Dengan senap hati katakan, besar anugerah-Mu ya Yesus, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Mari dengan senap hati katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Besar anugerah-Mu. Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, dari berbagai-bagai kota, bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita bisa ada bersama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa, Tuhan yang sangat baik bagi kami. Kalau Engkau sudah membawa kami, menghantar kami hari ini, kami berada di hari pertama tahun 2024 ini. Kami sedang mengawali sesuatu yang baru ya Tuhan. Perjalanan yang masih akan sangat panjang kami jalani. Tapi kami percaya berjalan bersama dengan Engkau, kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Kami akan melihat mujizat-mujizat. Bahkan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Berkati kami semua. Kami butuh tuntunan firman-Mu pagi hari ini untuk memperlengkapi kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami di tahun 2024 ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap menerima sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali saudara. Terima kasih buat para tim pelayan yang telah menghantar kita untuk boleh bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa memberi pujian syukur bagi Tuhan. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Saya secara pribadi bersama dengan keluarga dari mimbar ini, sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita, kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita. Tahun yang kita belum tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Masih panjang tahun ini. Tetapi kita juga bersyukur tahun 2023 yang lalu, saya dengan keluarga mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan. Selesai kita Natalan, tanggal 14 Desember yang lalu, anak kami melodi panas tinggi, tapi oleh anugerah Tuhan tidak harus masuk rumah sakit. Kemudian setelah itu ibu gembala karena kecapean, tensinya turun, sisa 80 dari 110 kalau tidak salah, jadi 80, dan itu kemudian membuat ibu gembala karena kecapean sekali, sangat kecapean. Tetapi oleh anugerah Tuhan bisa kita sekeluarga jalani akhiri tahun ini dan masuk tahun baru dengan dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga bersyukur seluruh jemaat terpelihara, dan sekalipun ada banyak tantangan dalam pelayanan, ada banyak tantangan yang masing-masing kita alami, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Semuanya bisa terlewati dengan baik, semuanya bisa dikendalikan dengan baik, dan hari ini kita bisa melihat pelayanan ini boleh Tuhan berkati. Dan saya tadi malam kembali merenung mengakhiri tahun 2023 dengan melayani ibadah penghiburan, dan mengawali tahun 2024 pun dengan mengawali dengan pelayanan
ibadah pelepasan jenazah. Besok nanti kita akan layani ibadah pelepasan jenazah. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini, ada begitu banyak orang yang merasa diberkati melalui pelayanan ini. Dan saya rindu supaya kita semua mendukung pekerjaan Tuhan sehingga akhirnya pekerjaan Tuhan ini mengalami kemajuan dan lewatnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Toraja diberkati, Toraja penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini Bapak Saudara, saya akan bawa kita untuk kita akan melihat tema yang menjadi bahan perenungan kita, tahun baru, lembaran baru. Tahun baru, lembaran baru. Saya ajak kita Bapak Saudara, mari kita lihat bersama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Tahun baru, lembaran baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, satu ayat bagi kita, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat Kristen yang ada di kota Korintus dalam surat yang kedua. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat karismatik karena di jemaat itu karunia-karunia roh bekerja. Tapi selain karunia-karunia roh bekerja, tapi di dalam jemaat itu juga ada pertentangan-pertentangan, ada konflik-konflik internal. Lalu kemudian Paulus menyadari bahwa masa sudah hidup baru, tapi yang lama tetap masih ada. Makanya Paulus menuliskan dalam ayat yang ke-17 ini, siapa yang ada dalam Yesus, ia itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tidak boleh terbawa di dalam perjalanan hidup baru itu. Sama seperti itu hari ini pun sama. Kita berada di tahun yang baru, kita berada di hari yang baru. Bahkan belum sampai 24 jam, baru beberapa belas jam barangkali. Baru berapa jam, kita belum belasan jam, belum lama kita baru. Belum sampai 10 jam kita berada di hari yang baru ini. Paulus mau supaya kita jangan membawa yang lama tahun 2023 ke 2024 ini. Karena tahun 2024 ada kesusahannya tersendiri, ada tantangannya tersendiri, ada pergumulannya tersendiri yang nanti kita akan hadapi, ada kesulitannya tersendiri yang ada di depan kita yang kita tidak tahu dalam bentuk apa, dalam wujud apa. Tuhan ingatkan tahun 2024 adalah tahun goncangan akan terjadi di mana-mana. Tahun kesulitan yang akan makin meningkat. Tapi tahun 2024 orang-orang yang melekat kepada Tuhan, hidup mereka akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang cari wajah Tuhan, hidup mereka akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini Bapak Saudara, Paulus mengingatkan kita untuk ketika kita berada di tahun yang baru ini, biarlah kita mengawali tahun ini dengan lembaran yang baru. Jangan membawa lembaran lama, tetapi kita memulai membuka seperti buku itu, ada lembaran baru yang masih kosong, yang harus diisi dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang bagus di lembaran baru ini. Mari hari ini kita lihat bersama. Kita akan melihat tahun lama dipenuhi dengan berbagai macam pengalaman. Yang pertama, pengalaman duka. Mungkin tahun ini kita mengalami kesedihan-kesedihan. Tahun 2023 yang sudah kita lewati itu ada pengalaman duka. Tiba-tiba ada orang-orang yang kita kasihi itu dipanggil Tuhan. Atau tiba-tiba barang yang berharga yang kita miliki tiba-tiba raib, tiba-tiba hilang. Atau tiba-tiba posisi kita digeser. Apalagi pekerjaan kita bukan menghasilkan sesuatu tapi menghasilkan sesuatu yang baik, tapi menghasilkan sesuatu yang tidak baik mungkin. Keuangan kita bukan mengalami peningkatan tapi morat-marit. Bisnis kita mengalami stagnan, bahkan kecenderungan mundur, kecenderungan jatuh. Apalagi studi kita yang mungkin mengalami persoalan. Itu yang disebut sebagai duka. Tapi pagi hari ini saya bawa kita saudara, itu adalah pengalaman di tahun 2023 lalu. Selain itu kecewa. Perasaan kecewa pasti ada. Orang-orang yang pernah kita tolong di tahun 2023 yang lalu, mereka justru berbalik bersikap yang tidak baik dan kita kecewa. Kita menyesal kenapa kita bantu mereka. Ujung-ujungnya mereka tidak mau peduli dengan kita.
itu kenyataan. Lembaran kekecewaan yang telah kita jalani di tahun 2023 yang lalu, itu adalah pengalaman buruk bagi kita, kekecewaan. Apalagi Bapak Saudara kalau kita lihat, selain kecewa, kemarahan. Ada kemarahan-kemarahan yang ada dalam hati kita. Ada emosi-emosi yang tidak terkendali, itu pengalaman kita masing-masing. Marah sama suami, marah sama istri, marah sama anak-anak, marah sama orang tua. Marah sama sahabat, marah sama teman, marah sama pimpinan, marah sama rekan-rekan sekerja, marah sama tetangga, dan macam-macam lah. Bahkan mungkin marah sama pemimpin rohani. Karena di tahun 2023 kemarin terlalu sibuk, pelayanan terlalu padat pelayanan sehingga tidak dikunjungi, maka kemudian dalam hati marah. Saya bawa kita Bapak Saudara, itu adalah lembaran hidup lama, itu adalah pengalaman. Tahun lama dipenuhi dengan berbagai macam pengalaman. Pengalaman terluka. Kita mungkin terluka. Di depan orang kita berusaha untuk tegar. Di depan orang kita berusaha untuk memperlihatkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan hati kita. Tapi tahun 2023 kemarin mungkin kita terluka. Kita berusaha untuk senyum, tapi senyuman itu hanya senyuman keterpaksaan. Karena kita mungkin terluka. Terluka oleh kata-kata yang menyakitkan, terluka oleh sikap-sikap yang tidak baik yang ditunjukkan orang-orang kepada kita. Apalagi terbuang dalam keluarga, kita tidak dihargai, kita tidak dipedulikan, terbuang, tersisih. Apalagi ditinggalkan, dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Itu tahun 2023 yang lalu. Tapi juga ada kegagalan. Gagal ini, berusaha, buka usaha ini gagal, buka usaha ini gagal, mau kerja ini gagal, rencana hanya tinggal rencana, tapi ketika mau mengeksekusi rencana, semuanya gagal. Itu pengalaman tahun 2023 yang lalu. Apalagi senang, ada orang-orang yang tahun 2023 yang lalu, tahun kemarin, mereka senang, mereka bahagia, mereka sukacita. Karena apa? Karena ada berkat-berkat, ada jawaban-jawaban doa. Sementara mungkin ada di antara kita yang tahun 2023 kemarin, jawaban doa belum datang-datang, pergumulan-pergumulan kita belum terselesaikan. Sementara kita mendengar kesaksian-kesaksian yang membuktikan bahwa doa-doa mereka terjawab, lalu kemudian muncullah kekecewaan dalam hati kita. Mari hari ini Bapak Saudara, itu semua adalah pengalaman. Tahun kemarin adalah pengalaman yang kita jalani. Tetapi mari hari ini Bapak Saudara, saya bawa kita untuk kita melihat tahun lama adalah sebuah pengalaman, tetapi tahun baru adalah lembaran baru yang masih berisi, yang masih bersih, berisi harapan dan impian-impian. Saya yakin semua kita yang ada dalam ruangan ini, yang sedang mengikuti ibadah ini secara live dari berbagai-bagai kota, dari rumah, di dalam setiap kata-kata ungkapan selamat tahun baru, di dalamnya itu bukan cuma hanya selamat tahun baru, tapi di bawahnya ada tulisan semoga, 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 semoga. Berarti ada harapan, ada doa. Orang-orang tua menginginkan, berharap tahun 2024 ini anak-anaknya diberkati. Anak-anak yang sekolah berharap tahun 2024 ini studinya diberkati. Yang belum dapat pekerjaan berharap 2024 ini pekerjaan, dia bisa dapat pekerjaan. Saya tadi malam bikin status, katanya tahun 2024 ini para jomblo mau ditangkap aparat. Lalu kemudian ada yang komen, wah bahaya kami ini karena jomblo terus. Mari hari ini Bapak Saudara, ada harapan-harapan yang mungkin tahun 2023 yang lalu belum tergenapi. Doa dan harapan kita di tahun 2024 ini, semua harapan kita, semua impian kita itu biar tercapai, biar tergenapi. Kalau tahun 2023 yang lalu dalam pelayanan ini Tuhan ingatkan bahwa akan makin banyak orang datang dalam pelayanan ini. Benar, harapan itu mulai terkabul. Tuhan ingatkan lagi di tahun 2024 ini akan lebih banyak lagi orang yang datang dalam pelayanan ini. Lalu kemudian harapan kita dalam pelayanan ini adalah tahun 2024 ini terpampang videotron ukuran 5 meter lebih kali 2 meter lebih. Terpampang di depan kita. Itu harapan kita, itu impian kita.
Dan saya yakin tahun ini barang itu akan tersedia di sini. Saya yakin tahun 2024 ini Videotron itu yang menjadi harapan kita. Videotron itu yang menjadi mimpi kita akan menjadi kenyataan. Amin. Mari hari ini Bapak Saudara, masing-masing kita punya impian-impian. Bahkan ada yang bermimpi, ada yang punya impian, ada orang-orang yang muda yang punya impian. Tahun 2024 ini, kalau bisa tahun 2024 ini duduk di pelaminan, laksana ratu sehari dan raja sehari. Itu harapan. Dan kita berdoa supaya harapan itu terrealisasi. Amin. Tahun kemarin Bapak Saudara 2023, ada kejadian di depan mimbar. Waktu mau diambil sumpah janji, ini ibadah sedang berjalan. Lalu kemudian pendeta meminta pengantin, satu pasang pengantin, pria dan wanita berdiri di depan. Lalu kemudian pendeta tanya si wanita ini, apakah kau mencintai dia? Dia berkata, tidak. Dan pendeta ulang lagi 2 kali, apakah kau mencintai Sobato? Tidak. Kali ketiga ditanya, apakah kau mencintai dia? Tidak, maka ibadah bubar. Itu terjadi Bapak Saudara di Batak sana, di Tapanuli. Dan itu malu sekali keluarga. Dan kemudian keluarga laki-laki minta ganti rugi. Karena sudah berdiri depan mimbar, saya tidak bisa bayangkan ibadah selanjutnya bagaimana. Ibadah selanjutnya, karena pernikahan sudah tidak jadi, maka ibadah saya tidak tahu apakah langsung berakhir hari itu. Pendeta langsung berkata, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Saya tidak tahu, pasti kacau suasana. Tapi tahun ini kita berharap mereka-mereka yang rindu untuk membangun kehidupan rumah tangga tahun ini, 2024 ini bisa terrealisasi. Amin. Itu mimpi. Tapi buat orang-orang muda yang mau menikah, jangan cuma hanya bermodal cinta. Karena cinta tidak akan menjamin, cinta tidak akan menjadi jaminan hanya untuk menikah. Memangnya nanti acara resepsi mau makan cinta. Undangan datang lalu kemudian dipersilahkan, mari kita doa makan, silahkan. Rame-rame ambil sendok cinta. Oh enggak, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk terlaksananya resepsi. Maka kita doakan supaya Tuhan buka jalan. Anak-anak muda yang tahun ini akan meninggalkan Toraja. Anak-anak SMA yang mungkin akan meninggalkan Toraja untuk pergi kuliah. Anak kami Daud, pemain drum tadi. Anak kami Daud akan tahun ini akan pergi kuliah, meninggalkan kami. Dia akan pergi kuliah demi untuk masa depan pelayanan di tempat ini. Ya kita akan merasa kehilangan sesaat. Tapi saya yakin dan percaya masa depan mereka diberkati. Mari hari ini Bapak Saudara, isilah lembaran yang baru ini. Tuhan mau kita di tahun baru ini kita awali dengan lembaran yang baru. Lembaran yang baru yang bagaimana? Jangan biarkan lembaran baru ini dirusak oleh segala sesuatu yang bersifat lama. Jangan isi lembaran baru ini dengan baju baru, karena baju baru itu akan usang. Jangan isi tahun yang baru ini, lembaran yang baru ini dengan apa? Dengan hal-hal yang sifatnya fana. Tapi isilah lembaran baru ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak merusak lembaran baru ini. Tahun yang baru ini jangan diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga perjalanan kita di tahun baru ini menuju akhir tahun 2024 ini, biarlah tahun ini hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup kita dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, mari hari ini lembaran baru yang bagaimana yang harus kita miliki. Yang pertama adalah lembaran hati yang baru. Lembaran baru yang bagaimana yang harus hal apa yang harus diisi di lembaran baru itu. Yang pertama adalah hati yang baru. Hati yang baru. Yehezkiel pasal 36 ayat 36 ayat 26. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan memakai Yehezkiel memberitahukan kepada orang-orang Israel bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Berarti ada hati yang lama
diganti dengan hati yang baru. Hati yang lama tidak boleh terbawa di tahun yang baru ini. Jangan izinkan sifat hati yang lama di tahun 2023 kemarin terbawa di tahun 2024 ini. Karena tahun 2024 ini ada tantangannya tersendiri. Kalau hati kita tidak beres di tahun 2024 ini, masih bawa suasana hati yang lama itu, saya yakin hidupmu tidak akan bahagia di tahun 2024 ini. Tapi ketika engkau mengawali tahun ini dengan hati yang baru, maka tahun 2024 ini boleh ada tantangan, boleh ada pergumulan, tapi engkau akan tetap bersuka cita. Amin. Engkau tetap akan bersemangat dan engkau akan tetap optimis. Hati yang baru yang bagaimana Bapak Saudara? Yang harus kita miliki. Kita lihat bersama Bapak Saudara. Jenis hati yang mau diubah menjadi baru. Yang pertama adalah hati yang keras. Jauhkan itu dari diri kita. Kalau tahun 2023 kemarin hati kita keras. Hati kita keras. Menolak, penuh kemarahan. Tahun 2024 mintalah Tuhan supaya Tuhan menjamah hati kita. Supaya hati kita selalu lembut. Hati kita lembut. Hati kita baik. Karena hati yang keras ini, jujur, orang kadang-kadang tidak suka dengan hati yang keras. Makanya biasa orang bilang, takut kita dekat karena apa? Suka marah-marah. Takut kita dekat karena apa? Mudah tersinggung. Takut kita dekat karena apa? Sedikit. Karena keras hatinya. Mari hari ini belajar untuk minta sama Tuhan jamah hati kita. Saya dulu orangnya gampang tersinggung. Kalau saya tersinggung, habis. Kakak saya potong jarinya putus. Apalagi berkelahi ini. Walaupun tidak sampai ke narkoba, karena di kampung tidak ada narkoba. Yang cuman ada adalah judi. Kalau ada ayamnya orang masuk di pekarangan saya, habis. Anak-anak ayam saya tangkap, putar lehernya atau lepas kepalanya dengan badannya. Habis itu buang di rumput. Nanti baru pemiliknya cari, ada pale ayamku di situ. Kalau ayam besar masuk, habis, tapi tidak dimakan. Dibunuh, habis itu dilempar. Dibuang ke semak belukar, itu masa lalu. Tukang berkelahi, pegang jimat, apa-apalah yang dilakukan. Itu lembaran masa lalu, hati yang keras. Tapi ketika dijamah oleh Tuhan, maka belajar untuk kemudian memiliki hati yang baru. Mari hari ini Bapak Saudara, mari kita selidiki hati kita, apakah keras ataukah lembut. Ingat wajah kita dan ingat mulut kita adalah gambaran hati kita. Orang akan tahu isi hati kita dari mana? Dari mulut kita. Kalau dia bicara maki-maki, hatinya tidak benar. Kalau dia bicara yang tidak baik-baik, hatinya tidak benar. Mari hari ini kita minta sama Tuhan menjamah hati kita. Supaya hati yang keras dilembutkan. Hati yang bagaimana lagi? Yang harus diubah. Yang tidak mau taat. Dikasih tahu begini, enggak mau. Dikasih tahu begini, enggak mau. Dikasih tahu begini, enggak mau. Mari hari ini kita minta sama Tuhan supaya Tuhan jamah hati kita. Sehingga kita belajar untuk bisa menerima pertimbangan demi pertimbangan. Menerima ide-idenya orang. Karena belum tentu ide kita benar. Belum tentu kepemikiran kita benar. Mari kita belajar untuk menerima masukan-masukan. Demi untuk kemajuan diri kita. Demi untuk hidup kita diberkati. Kalau dikasih tahu begini, terima. Dikasih tahu begini, terima. Kalau dikasih tahu, lakukan ini, lakukanlah. Demi untuk kebaikan kita. Yang berikut, Bapak Saudara. Mari kita lihat. Hati yang bagaimana lagi? Hati yang penuh kebencian. Penuh kepahitan. Penuh kekecewaan. Mungkin tahun 2023 kemarin. Kita mengalami kepahitan hati. Kita mengalami perlakuan tidak baik sehingga kita benci. Kita kecewa. Mari hari ini minta sama Tuhan jamah hati kita. Kalau hati kita diubahkan, hidup kita pasti diberkati. Alkitab berkata kepada kita Bapak Saudara, hati adalah pusat kehidupan. Ketika hati kita baik, hidup kita pasti diberkati. Yang berikut Bapak Saudara, mari kita lihat bersama. Yang berikut, apa yang harus diisi di lembaran yang baru itu? Pikiran yang baru. Pikiran ini adalah salah satu kunci keberhasilan seseorang. Semenjak kita bangun tidur sampai kita istirahat, pikiran kita jalan. Saya punya buku, Hidup yang Dikendalikan oleh Tujuan. Hidup yang dikendalikan oleh tujuan, dan semua orang yang punya tujuan itu pasti lahir dari pikiran-pikiran mereka.
dari pemikiran-pemikiran mereka. Tahun 2024 ini, biarlah kita memiliki pikiran yang baru. Jangan bawa pikiran yang lama masuk di tahun yang baru ini. Karena pikiran yang lama ketika kita bawa di tahun yang baru ini, pikiran yang lama itu akan mengkhamiri kehidupan yang baru di tahun 2024 ini. Pikiran yang baru bagaimana? Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Paulus menasihati jemaat Kristen yang ada di kota Efesus. Supaya kamu dibaharui. Bukan cuma hanya di roh kamu, tapi di pikiran kita. Ingat, medan peperangan terbesar seorang manusia adalah di pikirannya. Makanya hari ini ada banyak orang lagi stres. Apanya yang bermasalah? Pikirannya. Lagi bermasalah dompet, pikirannya yang kacau. Lagi bermasalah kesehatan, pikirannya yang kacau. Lagi bermasalah ini, pikirannya sudah pasti kacau. Tantangan boleh ada, tapi kalau pikiran kita ubahkan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Persoalan boleh banyak, tapi saya yakin kalau kita berhasil mengendalikan pikiran kita, hidup kita tidak akan kehilangan sukacita. Biarlah kiranya tahun 2024 yang kita sedang jalani ini, bukan cuma hanya bersukacita di tahun baru ini. Tadi malam, saat selesai, kita doa bersama, lalu kami keluar dan pergi nonton orang bakar-bakar petasan. Saya katakan biarlah kita menikmati. Biarlah kita menikmati mereka yang kasih keluar uang bakar petasan, kita menikmati. Dan saya siaran langsung. Lalu kemudian selesai itu, ada berapa anak muda yang lewat? Oh, mereka lewat dengan naik motor sambil miring-miring. Miring-miring. Dan kemudian berteriak, selamat tahun baru Nek Pandita. Tapi dalam keadaan miring-miring. Ya sudah, saya tidak perlu persoalkan miring-miringnya. Karena kalau dalam keadaan itu, mengketobak kok. Habis kita. Jadi mereka turun dari motor, kemudian selamat tahun baru. Oh iya, selamat tahun baru. Sambil miring-miring, habis itu mereka naik lagi motornya, jalan dengan miring-miring motornya juga. Aduh, bahaya. Itu terjadi. Dan kemudian, saya ketika melihat seperti itu, saya katakan, waduh, sukacita memang betul di awal tahun. Tapi apakah kira-kira tahun 2024 masih akan bersukacita? Harapan saya tahun 2024 ini, kita tak bersukacita di tengah tantangan. Kita bersukacita di tengah pergumulan persoalan. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Pikiran yang bagaimana yang harus dibereskan? Yang pertama, pikiran negatif. Pikiran negatif, negative thinking, ubah. Pikiran negatif, prasangka-prasangka buruk. Lihat orang, kayaknya jahat. Saya ingin katakan pada kita, muka singa, tapi hatinya. Oh, saya tidak bilang hatinya Hello Kitty. Mukanya singa, ada orang yang mukanya menakutkan. Tapi ternyata hatinya baik sekali. Ada orang yang kalau kita lihat, sepintas kita lihat, mukanya kejam, seram, menakutkan. Apalagi kalau dia pelototin mata. Orangnya kalau dilihat, dibilang, ini. Padahal ketika kita bersahabat, baik sekali orangnya. Dan itu mungkin ada di depan, kita ada di hadapan, kita ada di tengah keluarga, kita ada di tetangga kita. Saya katakan kepada kita hari ini, Bapak Saudara, isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Belum tentu orang-orang model begini lalu kemudian tidak beres. Orang-orang begini baik. Orang-orang begini mereka baik. Makanya hari ini saudara, isilah pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Miliki pikiran yang positif. Pikiran duniawi, jauhkan. Jauhkan pikiran-pikiran duniawi. Kita boleh berkeinginan untuk kaya, tidak salah. Kita boleh punya keinginan untuk diberkati, tidak salah. Tapi jangan selalu yang ada di otak kita, ini. Pikirkanlah Kristus. Isilah pikiran kita dengan hal apa, supaya kemudian yang negatif tidak menguasai pikiran kita. Yang tidak baik tidak menguasai pikiran kita. Mari hari ini caranya bagaimana? Yang pertama, pikirkan Kristus. Kolose pasal 3 ayat yang kedua dikatakan di sini. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita memang masih di dunia ini, Bapak Saudara.
Kita bangun tidur, kita mulai berpikir apa yang kita melakukan, apa yang kita mau lakukan di tahun ini. Tapi Paulus menasihatin kita dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua ini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan Tuhan. Ingat Tuhan, selalu pikirkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap apa yang engkau lakukan. Yang kedua, pikirkan semua yang baik-baik. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang baik-baik. Jangan terlalu berpikir yang negatif, yang tidak baik-baik. Berpikir yang positif. Dalam pelayanan ini yang saya cuma hanya pikirkan, pelayanan ini pasti diberkati. Seluruh jemaat pasti diberkati oleh Tuhan. Anak cucu pasti diberkati. Berhasil. Sekalipun ada tantangan. Bisnis pasti diberkati. Saya tidak harus pikirkan yang aneh-aneh, yang macam-macam. Karena yang saya tahu, Allah ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, Dia pasti akan bawa kita untuk mengalami mujizat-mujizat, mengalami perkara-perkara yang ajaib. Berpikir yang baik-baik, jangan berpikir negatif. Mari kasih tahu sebelah kanan kirimu, jangan berpikir negatif. Oh, negatif terus. Kontrol pikiran. Karena kalau kita tidak kontrol pikiran, akhirnya kita lihat ini. Padahal tetangga cuma berdiri, mau lihat pemandangan, dia intip dari jendela. Kita lihat, jahat memang tong. Kita lihat, jahat. Padahal dia cuma mau lihat itu. Lihat pemandangan. Kita berpikir negatif, jahat. Hari ini berpikir yang baik. Ketika kita bangun usaha, lalu tetangga kita juga bangun usaha. Nggak usah kita berpikir negatif. Kayaknya dia sentimen saya. Kayaknya dia punya rencana mau matikan bisnis saya. Nggak usah kita berpikir negatif. Yang saya cuma hanya tahu bahwa kalau kita membangun pelayanan atau berusaha dengan cara yang baik, Tuhan pasti akan berkati kita. Amin. Hari ini Bapak Saudara, ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Keyakinan yang baru. Isilah lembaran tahun 2024 ini dengan keyakinan yang baru. Tahun 2023 kemarin, mungkin kita memiliki keyakinan yang tidak baik. Tahun 2024 ini, isilah lembaran kehidupan yang baru ini dengan keyakinan yang baru. Roma pasal yang keempat ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Miliki keyakinan yang baru. Tahun 2023 kemarin mungkin apa yang kita imani belum tercapai. Harapan-harapan kita, impian-impian kita belum terlaksana. Tahun 2024 ini tetap miliki keyakinan. Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita. Saya pernah dijanjikan oleh orang, sampai hari ini janji itu tidak tergenapi. Tapi saya tidak perlu tinggal larut dalam kekecewaan, karena yang saya tahu yang menjanjikan adalah manusia yang terbatas. Tapi saya tahu Tuhan yang menjanjikan janji-janji yang luar biasa. Saya ingat sekali ketika kita di Rantelemo, waktu masih tugas di Rantelemo, di masa-masa sulit, masa-masa begitu banyaknya tantangan, lalu kemudian Tuhan memakai pendoa-pendoa dan berkata, hambaku suatu saat aku akan memberkati engkau. Suatu saat engkau akan melihat pelayanan ini besar, suatu saat engkau akan melihat pelayanan ini diberkati. Akan banyak jiwa yang datang dalam pelayanan ini dan akan didukung dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Sementara selesai pernyataan itu kita menjalani hari-hari dengan tantangan. Tapi ternyata Bapak Saudara, hari ini kita boleh melihat apa yang Tuhan pernah janjikan itu terrealisasi. Satu demi satu. Apa yang Tuhan janjikan tergenapi. Tuhan janjikan kendaraan tersedia. Tuhan janjikan ini, Tuhan janjikan ini. Benar-benar tergenapi. Oleh sebab itu, hari ini Bapak Saudara, bagianmu adalah percaya. Bangun keyakinan. Dalam masa sulit apapun tetap yakin engkau yang sakit. Miliki keyakinan bahwa tahun 2024 ini pasti engkau mengalami kesembuhan. Amin. Engkau yang mengalami masalah keuangan tahun 2024 ini miliki keyakinan
Utang-utangku Tuhan akan buka jalan sehingga bisa terbayarkan. Saudara yang mengalami stagnan dalam bisnis, yakin tahun 2024 bisnismu akan mengalami kemajuan. Studimu akan diberkati, anak-anakmu akan diberkati di tahun 2024 ini. Amin. Itu keyakinan. Memiliki keyakinan yang baru. Bukan hidup dalam negatif. Woi, mati mi. Tahun 2024 kayaknya bangkrut usahaku. Kayaknya hancur keuanganku. Nggak usah kita bermimpi seperti itu. Mari hari ini saudara, keyakinan yang lama, yang salah, yang bagaimana yang harus dibuang. Yang pertama, takut. Takut adalah sebuah keyakinan. Takut adalah sebuah keyakinan, tapi itu keyakinan yang negatif. Takut ini, takut ini, takut ini, takut ini. Saya katakan pada kita, buanglah perasaan takut itu. Dan bangkitkanlah rasa yakin bahwa tidak mungkin Tuhan biarkan kita. Bahwa Tuhan akan menuntun kita melihat mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Orang yang beriman kepada Tuhan dia tidak perlu takut dengan situasi apapun. Ketika saya bincang tadi malam saya chat yang punya Videotron, saya chat dia. Semoga Januari sudah bisa, karena saya tanya dia bagaimana proses pembayarannya. Lalu kemudian dia berkata, nanti bulan Januari ini, maksudnya besok, bulan Januari ini baru diatur pembayarannya, lalu kemudian pemasangannya. Lalu saya berkata, saya chat lagi, saya katakan bahwa semoga awal tahun sudah bisa dipasang. Saya cuma hanya tanya, bagaimana dengan pembayarannya? Yang saya pikirkan adalah DP sudah pasti kita akan bayar, apakah dalam minggu ini? Tetapi sesudah itu cicilannya 90 juta lebih. Tapi saya sangat yakin dan percaya, kecil buat Tuhan 90 juta. Kalau bangunan ini kita bangun dengan sekitar hampir 400 juta, Tuhan bisa sediakan dalam waktu 3 bulan. Saya hitung 121 hari bangunan ini dikerja, bisa cepat selesai. Dengan nilai sekitar hampir 400 juta. Kalau cuma 90 juta, kecil buat Tuhan. Amin. Maka bangkitlah keyakinan saya. Kalau Tuhan menolong kita di masa lalu, mari hari ini bangkitkan keyakinan. Tuhan pasti menolong kita di masa depan. Masa dia cuma hanya mampu di masa lalu kita, lalu masa depan kita tidak bisa. Allah kita bukan cuma hanya berkuasa di masa lalu kita, tapi dia adalah Allah yang berkuasa di masa depan kita. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang adalah awal, tapi dia juga yang adalah akhir. Kita belum ada di bulan depan, kita baru ada di hari pertama ini. Tapi kita yakin bulan depan Tuhan akan berkati kita. Mari hari ini bangkitkan imanmu. Jangan takut, buanglah rasa takut itu. Yang berikut, cemas. Cemas dengan ini. Rasa cemas itu bisa menimpa saja, rasa takut bisa menimpa saja. Siapa saja, tapi mari hari ini buang rasa takut, buang rasa cemas. Kuatir ini, kuatir itu. Saya ingin katakan engkau lebih berharga daripada burung di udara, daripada bunga-bunga di padang sana. Jangan takut, jangan khawatir. Mari kasih tahu sebelah kanan kirimu, jangan khawatir. Khawatir terus, mati mi. Wih, mati mi. Apa yang kita mau khawatirkan? Ada orang yang khawatir, jangan-jangan saya tidak bangun besok pagi. Toh juga besok pagi bangun. Ada orang yang khawatir, kayaknya saya tidak tembus tahun ini. Tidak tembus tahun 2023 masuk di 2024. Buktinya hari ini ada. Mari hari ini buang rasa khawatir. Tidak percaya, itu yang harus dibuang dari kehidupan kita. Latihlah terus keyakinan yang benar itu sampai mengalahkan keyakinan yang salah. Latihlah keyakinan yang benar. Saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Saya yakin pasti ada mujizat. Saya tidak perlu takut. Latih terus. Saat kekhawatiran datang, tepis kekhawatiran itu dengan bangun keyakinan. Allah pasti akan membela aku. Allah pasti akan menolong aku. Ketika itu latih terus. Lama-lama takut pergi. Lama-lama cemas pergi. Lama-lama khawatir pergi. Lalu kemudian lebih besar
keberanian itu. Lebih besar percaya dan kemudian Tuhan akan berkarya buat kita semua. Yang keempat, Bapak Saudara. Yang keempat yang terakhir. Hal apa yang harus dibuang supaya harus diisi di lembaran yang baru ini. Supaya kemudian lembaran yang baru ini, tahun baru ini kita jalani yang penuh kebahagiaan. Kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru ini harus dimiliki di tahun 2024 ini. Tahun 2024 adalah tahun tantangan yang luar biasa. Mari hari ini buanglah kebiasaan lama. Kebiasaan yang bagaimana? Malas. Alias apa? Tidak mau kerja keras. Pelayanan ini bisa mengalami peningkatan, mengalami kemajuan. Karena apa? Kerja keras. Saya dengan keluarga Ibu Gembala, aduh. Kalau dengan anak-anak, kalau orang mau tanya, apa rahasianya sehingga kamu bisa, pelayanan ini bisa berkembang? Saya cuma hanya akan katakan salah satunya adalah kerja keras. Sebagai contoh Bapak Saudara, kadang-kadang makan malam kami berubah jadi, makan malam yang biasanya jam 8 berubah jadi jam 11, jam 12 malam baru kami makan malam. Pernah makan malam kami jam 3 subuh, ayam sudah berkokok. Kami lagi makan, lagi jam 10 mau makan malam, tiba-tiba ada orang kerasukan datang. Lalu kemudian, saya tidak mungkin akan kasih tahu orang itu bilang, tenang-tenang mau ke setan, kami makan dulu. Tidak, kami harus mau tidak mau tinggalkanlah makanan di meja, piring di meja, lalu kemudian layanilah orang kerasukan. Orang ini dia orang Muslim, datang di tempat ini kita doakan dari jam 10 sampai jam setengah 3. Begitu jam setengah 3 pulih, lalu kemudian keluarganya berkata terima kasih Nek Pandita. Mereka pulang, saya dengan Ibu Gembala ke dapur untuk buka tudung nasi untuk kami makan. Makanan sudah dingin. Kadang kurang istirahat, kadang ini itu. Makanya saya kalau mau berbagi tips keberhasilan buat hamba-hamba Tuhan yang lain, mereka akan berkata kami tidak mampu. Tapi saya katakan inilah kunci keberhasilan. Tahun ini saya rindu jemaat kerja keras. Amin. Jangan cemburu dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi teruslah berjuang. Saudara yang berbisnis, berbisnislah dengan luar biasa. Saudara yang berusaha, berusahalah dengan luar biasa. Yang sekolah, sekolahlah dengan luar biasa. Bekerja, bekerjalah dengan luar biasa. Tuhan pasti akan berkati engkau. Kebiasaan lama malas. Mau tidur saja. Saya ingin katakan tidur saja tidak akan membuat berkat datang. Tidak mungkin dengan kita tidur saja lalu kemudian uang satu kanduk turun perlahan-lahan pakai gerakan lambat. Begitu kita buka mata, ada paling uang satu kanduk. Tidak, harus kerja keras. Makanya hari ini Bapak Saudara, teruslah berjuang. Yang berikut, santai. Santai terus, santai sementara waktu terus berjalan. Mari hari ini manfaatkanlah waktu. Ingat, ada satu hal yang tidak bisa kembali dalam hidup kita. Apa itu? Waktu yang kita sudah lewati. Selagi Tuhan beri kita kesempatan hari ini, ada di tahun 2024 ini, berkaryalah. Lakukanlah yang terbaik, jangan santai bro. Ada orang yang pakai prinsip santai bro, ya santai terus. Lalu kemudian waktu terbuang-buang. Kalau saudara berencana melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu, jangan tunda-tunda. Karena berkat akan datang, tapi kalau kita menyia-nyiakan kesempatan, maka berkat tidak akan bisa kita nikmati. Berharap saja kepada orang dan tidak mau berusaha. Kalau ada anak-anaknya di negeri rantau, berharap terus. Itu jadi andalan. Saya katakan kepada kita, jangan berharap terus kepada anak-anak kita. Walaupun kita yang biayai mereka, tapi jangan berharap kepada mereka karena mereka punya pergumulan hidup yang berbeda. Sedangkan mereka belum berkeluarga saja mereka punya tantangan, apalagi kalau mereka sudah berkeluarga. Mari hari ini kita sebagai orang tua, kita berjuang, kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai cara-cara yang ajaib untuk akan menolong kita. Saya tidak perpanjang dengan firman Tuhan hari ini Bapak Saudara. Buanglah semua hal yang tidak baik dan isilah lembaran kehidupan yang baru ini dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan kebiasaan yang baru, dengan keyakinan yang baru. Dan ketika engkau memiliki keempat hal ini, hati yang baru, pikiran yang baru, keyakinan yang baru, dan kebiasaan yang baru,
tahun ini engkau akan melihat hidupmu diberkati. Mari saat siang hari ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pelayan-pelayan musik untuk boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, tadi ketika masuk dalam ruangan ini mungkin terburu-buru, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Tidak sempat ambil perjamuan kudus di belakang, di pintu masuk. Kalau Bapak Saudara belum ambil perjamuan kudus, minta tolong untuk bisa angkat tangan, untuk kemudian dibantu, dikirim, diantarkan. Karena kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Perjamuan kudus adalah sakramen yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan perjamuan kudus adalah simbol, adalah cara kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. 2000 lebih tahun yang lalu Yesus telah mengorbankan tubuh dan darahnya. Betapa bahagianya hari ini kita mengawali tahun ini dengan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ketika tubuh dan darah Yesus menyatu dalam tubuh dan darah kita, maka saya sangat yakin hidup kita tidak akan tergoncangkan. Mari tutup mata jasmani kita. Hirala bakuria raya la bakuria rakaya la bas. Sirala bakuria raya la bakuria raya. Sirala bakuria raya la bak. Mari hari ini kita minta Tuhan menjamah diri kita. Kita minta Tuhan mengoreksi hati kita. Biar di saat kita diselidiki ternyata kita dapati layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sirala bakuria raya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dikatakan, lah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan, amin. Mari hari ini izinkan Tuhan menjamah hatimu, izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Tutup mata jasmani kita saat siang hari ini. Dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ora la bakuria raya lebas, sira la bakuria raya lebas, hira la bakuria raya lebas, sira la bakuria raya lebas. Haleluya. Hira la bakuria raya lebas. Izinkan Tuhan menjamah hati kita saat siang hari ini. Segala kepahitan, segala kekecewaan, segala kebencian, kemarahan, dan keyakinan yang salah, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Bangkitkan imanmu, bangun keyakinan.
Tahun ini Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib bagimu. Tahun ini Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat bagimu. Siralabakoria rayar labakoria rayar labase. Siralabakoria rayar labakoria rayar labasida rayar labase. Siralabakoria rayar labakoria rayar labakoria rayar labase. Siralabakoria rayar labakoria rayar labase. Izinkan Tuhan menjamah hatimu hari ini. Izinkan Tuhan menjamah hatimu hari ini sebelum kita makan minum tubuh dan darah Yesus. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu. Izinkan Tuhan menyentuh jiwamu. Izinkan Tuhan menyentuh rohmu hari ini. Siralabakoria rayar labakoria rayar labase. Siralabakoria rayar labase. Siralabakoria rayar labase. Bapa, sebentar lagi kami akan masuk dalam persekutuan yang indah dalam tubuh dan darah-Mu. Sebentar lagi kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Yang kami tahu ya Tuhan bahwa Firman berkata bahwa tubuh-Mu telah terpecah-pecah buat kami. Darah-Mu telah Engkau tumpahkan bagi kami. Dan tubuh-Mu sebagaimana sorgawi, roti kehidupan yang memberi kehidupan bagi kami. Darah-Mu adalah darah yang sempurna, yang kudus, yang membasuh dosa pelanggaran kami. Darah-Mu lah yang akan menghalahkan, menghancurkan setiap kekuatan-kekuatan kegelapan. Hari ini, sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kuduskan, sucikan, layakkan kami ya Bapa. Karena kami tahu ada banyak pelanggaran yang kami sadari, kami tidak sadari ya Tuhan. Ampuni kami. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Di tangan kami ada roti, di tangan kami ada anggur. Roti dan anggur ini hanya roti dan anggur biasa. Dengan iman yang kami makan dan minum adalah tubuh dan darah-Mu yang disimbolkan dengan roti dan anggur ini. Dan kalau tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami, kalau darah-Mu menyatu dengan darah kami meyakini kami ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang akan menerobos kehidupan kami. Hidup kami pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sambil kita tutup mata jasmani kita dengan penuh penghormatan kepada tubuh Yesus. Dengarkan pesan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah terpecah-pecah buat kita semua? Mari kita makan bersama dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tinggi cawan yang menyimbolkan darah perjanjian, darah anak domba Allah. Dan dengarkan pesan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa darah Yesus sudah tertumpah bagi kita semua, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita, yang sanggup menghapus segala dosa pelanggaran kita, yang sanggup menghancurkan segala kutuk, bahkan yang sanggup menghancurkan segala kuasa-kuasa si jahat. Mari kita minum bersama dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dalam sikap berdiri kita menyembah. Ora la bakoria rayar la bakoria rayar la base.
Iralabakoria raya labakoria raya labakoria. Angkat tangan kita dan katakan, Tuhan jamah aku. Oralabakoria raya labasinda raya labase. Siralabakoria raya labakoria raya. Izinkan Tuhan melawat engkau. Katakan, Tuhan jamah aku hari ini. Tuhan jamah aku hari ini. Siralabakoria raya labakoria raya labakoria raya labase. Siralabakoria raya labakoria. Tutup mata jasmanimu, fokuskan hati dan pikiranmu kepada Yesus dan katakan, Yesus jamah aku, Yesus lawat aku. Siralabakoria. Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live dari rumah, dari berbagai-bagai kota, dari luar negeri, katakan, Yesus jamah aku. Siralabakoria raya labakoria raya labase. Hari ini kekuatan yang baru yang kau terima. Hari ini damai sejahtera yang kau alami. Hari ini sukacita sorgawi memenuhimu. Hari ini ketakutan itu pergi. Hari ini kekhawatiran itu lenyap. Hari ini kekecewaan pergi. Hari ini kepahitan itu tercabut dari diri kami. Yang ada adalah hati yang penuh damai. Yang ada adalah hati yang penuh ketenangan. Kalau kami sering gelisah selama ini tidak tenang dengan hidup, hari ini kami tenang, kami tidak khawatir lagi. Karena kami meyakini Allah ada di pihak kami. Siralabakoria raya labakoria raya labase. Siralab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 
Keluarga-keluarga orang-orang muda, saya belum mengakhiri. Mari angkat kedua belah tanganmu. Saya merasakan gelombang hadirat Tuhan mengalir. Saya merasakan gelombang hadirat Tuhan datang bagimu. Orang-orang muda, keluarga-keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, terima lawatan Tuhan hari ini. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, ya Bapa. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan segenap hati katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan segenap hati sekali lagi katakan, hatiku percaya. Kami percaya mujizat kami alami, kemenangan kami alami, terobosan kami alami, keluarga kami pasti diberkati, pekerjaan kami pasti diberkati, amin. Selalu ku percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau. Kami kembalikan ucapan syukur kami bagi Engkau Bapa. Kalau Engkau memberi kami kesempatan untuk menerima firman-Mu, memperlengkapi kami, biarlah lembaran kehidupan yang baru ini kami isi dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, keyakinan yang baru, kebiasaan yang baru. Tahun ini kami akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Kami berterima kasih sudah dipersekutukan dalam tubuh dan darah-Mu. Kami tidak perlu takut dan khawatir karena tubuh dan darah-Mu menaungi kami. Engkaulah yang hadir memberkati kami. Kami akan mengalami kedahsyatan mulai hari ini seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Sebelum saya serahkan pada pemimpin pujian,
Yang pertama saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saya bersama dengan keluarga menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Dan kiranya tahun ini kasih anugerah Tuhan kita alami. Dukung terus kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya pelayanan ini terus mengalami kemajuan, banyak jiwa diselamatkan, dipulihkan, diberkati, Toraja diberkati. Yang kedua, buat saudara yang pertama kali datang, kami ucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, besok Bapak Saudara kita akan melayani ibadah pelepasan jenazah. Kita akan melayani ibadah pelepasan jenazah besok di Parinding jam 11 siang. Oleh sebab itu saya mengharapkan kehadiran kita bersama. Memang saya tahu bahwa ini adalah musim kunjungan tahun baru, tetapi saya berharap untuk kita berikan waktu sebentar untuk kita bersama-sama hadir di rumah duka. Alkitab berkata lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Maka besok kita akan melayani ibadah pelepasan jenazah. Bukan cuma hanya para pelayan, tapi saya berharap jemaat. Tadi malam kita diberitahukan sama Oma yang anaknya meninggal. Oma berkata bahwa kasih tahu jemaat, sampaikan ke jemaat. Dan sudah pasti kita akan sampaikan. Dan hari ini saya informasikan, besok kita ketemu di rumah duka. Kalau pagi-pagi 6:30 akan berangkat dari Bolu di kantor BPJS. Karena BPJS kontrak ruko mereka, nah di situ di belakangnya kantor BPJS. Jadi besok pagi-pagi 6:30 saya akan ke sana, sebelum 6:30 jam 6 saya akan ke sana untuk doa untuk berangkat mayat ke Parinding. Habis itu sampai di Parinding, saya kembali ke sini untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kemudian jam 11 kita ibadah di Parinding. Saya berharap kita bersama-sama hadiri. Dan selanjutnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada pemimpin pujian untuk memandu kita. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan. Mari beri dengan penuh sukacita dan yang terbaik. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari yang sudah memberi, kita sama-sama bagi berdiri. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua Tuhan berkat-Mu yang selalu melimpah atas kehidupan kami. Dan biar kiranya Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, yang terbaik yang kami selalu berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati setiap Tuhan rumah tangga jemaat-Mu Tuhan.
Diberkati pekerjaan kami Tuhan, diberkati usaha kami Tuhan, diberkati Tuhan rumah tangga kami, studi kami, pelayanan kami. Tuhan berkati Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Takkan habis kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, takkan habis, takkan habis kasih-Mu. Selalu baru bagi kami Tuhan, dan mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau kudus. Mari sekali lagi angkat tanganmu, angkat suaramu bagi Tuhan. Katakan, takkan habis, takkan habis kasih-Mu. Amin Tuhan. Mengalir sepanjang. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin. Mari angkat kedua belah tangan kita sebagai tanda kita bersyukur kepada Dia, Tuhan yang baik. Amin. Amin. Setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kami berterima kasih kalau Engkau sudah memimpin, memandu ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akan berakhirnya ibadah syukur bersama di awal tahun ini. Hamba selaku hamba berdoa, pimpin kami semua menjalani tahun yang baru ini, menjalani bulan yang baru ini, menjalani tahun 2024 ini dengan mengalami kedahsyatan kehebatan-Mu luar biasa. Hal-hal yang ajaib Engkau kerjakan buat kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang baik yang pertama kali hadir maupun yang rutin datang dalam ibadah ini, berkati mereka. Umat-umat-Mu yang liburan, mereka pulang kampung ke Toraja, mereka berasal dari luar daerah, mereka liburan ke Toraja, dan dalam waktu dekat ini mereka akan kembali ke tempat mereka mencari nafkah, mereka bekerja. Berkati mereka Tuhan. Bersama dengan keluarga semua mereka terpelihara ya Tuhan. Dan jemaat-Mu yang hari ini sebagian besar ada yang keluar daerah, ada yang keluar kota, ada yang keluar dari Toraja karena ada berapa banyak urusan, bahkan kunjungan-kunjungan, ada yang pulang kampung. Juga berkati ya Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan bagi hamba-Mu Papa Ade, Pak Albert Sumule, yang rencana tanggal 4 akan ke Makassar untuk menjalani kemo keempat ya Tuhan. Engkau tetap campur tangan supaya biarlah proses kemo berjalan baik dan ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami juga doakan ibunya Pak Roni Tio di Makassar, Engkau jamah sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang ada begitu banyak yang mengikuti ibadah ini secara live, baik dari seputaran Toraja, dari Pare-Pare, Makassar, Papua, Kalimantan, Morowali, Sorowako, Masamba, dari Jakarta sana, dari luar negeri, bahkan dari Halmahera. Diberkati ya Tuhan. Kami yakin semua umat-umat-Mu juga pasti Engkau berkati ya Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, dan berkati kami semua.
Di akhir ibadah ini, mari Bapak Saudara arahkan hati jiwa, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat. Sukacita damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapamu yang mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus dan oleh rahmat pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, hidupmu diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, keuanganmu diberkati, bisnismu diberkati, studimu diberkati, pelayananmu diberkati, keluar masukmu diberkati. Mulai hari ini, besok dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali Bapak Saudara. Minta tolong untuk dibawa janji iman. Minta tolong bawa ke depan janji iman. Tolong pelayan untuk bisa bawa ke depan. Hari ini Bapak Saudara kita akan ambil ayat tahunan. Tetapi yang karena terbatas, minta tolong dibawa ke depan ayat tahunannya itu di bawah situ. Dibawa ke depan sini untuk kita akan doakan bersama. Kita akan tarik ayat tahunan Bapak Saudara, tetapi karena terbatas jumlahnya, maka yang pertama adalah untuk yang ada di rumah jangan dulu diambilkan. Jangan ambilkan karena keterbatasan, karena jumlahnya terbatas. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anak kecil jangan dulu. Karena jumlahnya terbatas. Jadi untuk kita dulu yang orang dewasa. Nanti kalau kita mau tarik dalam minggu ini. Atau mau tunggu minggu depan, hari Minggu, sudah pasti. Karena keterbatasan sehingga jumlahnya sangat terbatas. Kita mau pakai ayat-ayat yang lalu, tetapi karena ayat-ayat tahun lalu itu terburu-buru kita tulis sehingga kadang-kadang ada yang membingungkan, ada yang kata-katanya mungkin karena bukan ayatnya yang salah tetapi penulisan kata-katanya yang tidak pas, atau kadang-kadang ada ayat yang kosong isinya. Ada ayat yang ternyata kelebihan angka, itu karena buru-buru waktu itu. Maka kemudian kali ini kita cetak baru, tetapi karena terbatas jumlahnya maka hari ini hanya untuk kita seberapa yang ada. Lalu kemudian anak-anak kecil jangan dulu, dan buat orang-orang di rumah jangan dulu. Jadi jangan sampai satu orang dia mau ambil 5 atau 10 karena mertuanya, mertua laki, mertua perempuan. Habis itu anaknya di Papua, ini anak mantunya di Malaysia. Oh jangan, jadi khusus untuk kita dulu. Nanti kalau kita mau ambil lagi, bisa dalam minggu ini kita datang untuk ambil. Bisa dalam minggu ini. Oke, mari Bapak Saudara kita berdoa sebelum kita akan mengambil ayat tahunan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan kami ada ayat-ayat tahunan. Tuhan, hamba berdoa, berbicara kepada kami masing-masing. Tegur kami, ingatkan kami, sadarkan kami, kuatkan kami, nasihatin kami. Bimbing kami, tuntun kami lewat firman-Mu. Ayat tahunan yang hari ini masing-masing kami akan tarik ya Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami kalau ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan kami di tahun 2023 yang lalu. Biarlah Engkau menegur kami dan supaya kami diperbaiki kembali di tahun 2024 ini. Berkati lembaran ayat-ayat tahunan ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau yang tuntun setiap tangan kami untuk mengambil sesuai dengan yang Engkau mau. Dan biarlah merupakan tuntunan bagi kami di tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti pengambilannya kayaknya di depan ya. Oh di depan. Jadi minta tolong untuk kita antrian, kita akan atur bagaimana teknisnya. Apa di teknisnya 2 orang, barangkali 2 orang, jadi kita atau petugasnya yang jalan barangkali. Petugasnya yang jalan karena ruangan terbatas. Ya. Oh, masing-masing datang ke depan ambil, cuman yang kita jaga jangan sampai satu-satu, iya.
Kita jaga jangan sampai terjadi kekacauan. Yang kita jaga jangan sampai terjadi kekacauan. Bisa, oke, silahkan bisa maju ke depan untuk ambil satu-satu, dan kalau tidak bisa keluar ke sana lewat depan sini saja. Kalau tidak bisa keluar lewat sana, lewat sini saja. Karena masalahnya yang dari sana akan datang, yang kita jaga jangan sampai baku. Ya, jadi keluarnya di pintu sini, Bapak Saudara. Jadi kita semua keluarnya di pintu sini. Kita ambil, ya, baru keluarnya di pintu sini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jadi keluarnya di pintu depan, pintu sini. Jadi jangan ke belakang, tapi keluarnya dari sini. Tuhan Yesus memberkati.